siang, sore, dan malam teman-teman semua. Selamat datang di podcast perdana Vokal Forum Komunikasi Alumni MAN 1 Klaten. Podcast ini terselenggara atas kerjasama dari alumni serta pihak madrasah, yang mana podcast ini nanti akan menyajikan informasi-informasi serta pengalaman-pengalaman dari para alumni serta seluruh bagian dari MAN 1 Klaten. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurah Nurul Hidayah. Saya merupakan mahasiswi Prodi Tadris Bahasa Indonesia UIN Raden Mas Said Surakarta. Berangkat dari keresahan siswa-siswi terkait akan kemanakah nanti ketika sudah lulus, maka di podcast kali ini kita akan membahas dan mengulik sedikit banyak mengenai dunia perkuliahan. Dan di sini kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Sofi dan Dian Novita. Hai dulu, saya hai dulu boleh? Hai. Halo. Ya, Sofi ini merupakan alumni MAN 1 Klaten tahun 2020 dan sekarang tengah melanjutkan studi di Teknik Kimia Universitas Negeri 11 Maret Surakarta ya. Oke. Boleh kita tepuk tangan dulu dong? Ya. Oke. Dan Dian ini alumni MAN 1 Klaten tahun 2018, kita seangkatan ya. Ya. Dan sekarang tengah menempuh studi S1 manajemen di Universitas Negeri Semarang. Oke. Jadi gini, kemarin kita sudah sempat melakukan survei kepada adik-adik kelas kita terkait apa ya? Mungkin ada beberapa hal yang mereka pengen tahu seputar dunia perkuliahan, entah itu dari bagaimanakah persiapan kita kuliah, atau nanti gimanakah keseharian kita ketika nanti kita sudah kuliah, dan beasiswa-beasiswa tentunya yang sangat perlu sekali kita bahas itu. Mungkin untuk yang pertama kali kita mau bahas dulu soal jalur masuk kuliah dan segala persiapannya. Sofi dan Dian ini kemarin masuk di universitas kalian itu lewat jalur apa nih kira-kira? Sofi dulu boleh? Oke, mungkin aku dulu ya. Aku kemarin masuk di UNS itu pakai jalur SBMPTN. SBMPTN ya. Dian? Aku juga sama dari jalur SBMPTN. Oh, berarti ini sejarah tahun 2018. Tapi sekarang SBMPTN itu katanya sudah beralih menjadi UTBK itu. Pas tahun kamu masih SBMPTN? Iya, masih. Kalau di tahunku kemarin itu SBMPTN itu nama jalur masuknya. Kalau UTBK itu nama tesnya. Tesnya. Oh, gitu. Jadi mungkin ada beberapa apa ya namanya? Perbedaan ya di tahun kita sama tahun ini. Kalau kemarin di tahun kita SBM ya SBM aja atau SBMPTN terus sistem tesnya itu masih tertulis. Kalau UTBK juga pakai komputer. Oh, berarti CBT ya. Oh ya. Jadi ini apa aja nih yang dipersiapkan buat SBMPTN? Atau mungkin sebelum ke SBMPTN ya. Ini kan ada jalur masuknya namanya SNMPTN. Nah, itu kemarin juga sempat daftar apa belum? Kalau dari aku sempat daftar ya, dari sekolahan yang daftarin, tapi nggak lulus karena itu mungkin dari nilai rapot kan ya, penilaiannya, terus juga kurang sosialisasi. Dari harusnya itu kan kita membangun nilai dari kelas 10, bener, tapi itu kita baru tahu ada SNMPTN itu kelas 12, jadi persiapannya bisa dibilang minim banget ya. Untuk bisa membangun nilai yang cukup itu sangat kurang. Tapi kalau SNMPTN itu kan kita milih sendiri nih ya jurusan sama kampusnya. Kemarin milih di mana dia? Lupa. Kalau Sofi? Kalau aku sama SNMPTN pernah ikut, cuman nggak lolos, mungkin ya karena sama kayak gitu, nilainya kurang mumpuni. Di mana kira-kira? Di UNS, ambil teknik kimia sama kimia murni. Menarik sih. Kayak aku tuh nggak bisa bayangin perempuan masuk di teknik kimia itu, berarti kamu minoritas ya? Kalau di teknik kimia UNS sendiri tuh hampir 50-50. 50-50. Oh, soalnya kemana tetanggaku ada juga yang teknik kimia tapi di UNES.
di UNES, dan itu dia minoritas ya, perempuannya cuma berapa, 6 orang kayaknya ya, kalau nggak salah. Nah terus ada lagi nih, kita ke SBMPTN tadi ya, persiapannya apa aja nih? Dari aku ya. Ya. Dari aku itu SBMPTN persiapannya cuma berapa ya, 3 bulan kayaknya. 3 bulan itu baru ada sosialisasi, terus pendaftaran dan segala macem. Itu aku cuman belajar sama bimbel private. Jadi banyak latihan soal dari buku yang aku beli sendiri. Nah, itu yang paling penting. Jadi aku tuh dari pagi sampai mau tidur itu selalu latihan soal-soal di buku itu. Luar biasa, setiap harinya 24 jam kita belajar terus gitu ya. Nggak ada hentinya, tapi itu kan juga diawali dengan niat ya. Kalau kita udah niat sama sesuatu pasti bakal dikejar gimana pun caranya, dan itu nggak terasa berat, malah terasa menyenangkan. Kemarin daftarnya di mana aja? SBMPTN itu di manajemen UNY, terus manajemen UNES sama tata kecantikan UNES. Pantes ya, ini gemerlap sekali ini penampilannya. Ya. Jadi sejalur ya manajemennya, meskipun di beda kampus. Kalau Sofi sendiri? Kalau aku kemarin buat persiapannya cuman beberapa bulan aja, sama itu mempelajari buku. Jadi kayak beli buku di toko buku terus dipelajarin sendiri. Kalau buat belajarnya tuh aku bagi waktu habis subuh itu buat ngerjain soal-soal baru sama materi baru, kalau malam baru ngulang yang tadi pagi udah dipelajari. SBM itu tadi pelaksanaannya kita masih mendekati kelulusan ya? Iya bener banget, dan itu kerasa banget sih susahnya ngebagi waktu buat ujian sekolah, ujian nasional, sama ujian SBMPTN. Oh, Sofi juga ngerasain kesusahan membagi waktu untuk belajar nih? Enggak, soalnya kemarin kan tahun 2020 awal COVID ya, jadi kayak nggak ada ujian gitu, jadi lebih bisa fokus ke SBM. Oh, ada plus minusnya ternyata pandemi ini ya, dimanapun ada plus minusnya. Buat materi sendiri kan ini kalau SBM sama materi di sekolah itu kan beda banget ya. Itu kira-kira dapat apa ya, kayak bocoran materi dari mana gitu, selain dari sosialisasi, atau mungkin kalau tryout beda lagi ya, dapat bocoran materinya? Kalau aku dari buku-buku itu tadi, sama dari bimbel. Iya, jadi yang ngajarin kan juga udah tahu materinya itu seputar ini, dan setiap tahunnya itu cenderung sama. Jadi lebih gampang dipelajari. Oh, jadi emang bimbel khusus SBM gitu ya? Iya. Kalau Sofi nggak ada bimbel? Enggak, aku cuman cukup dari buku sama web. Kayak kan di Google itu udah banyak banget ya latihan soal SBM, sama di IG kan ada kayak akun yang emang ngususin itu buat SBM. Jadi Oh iya. Kalau selain S6PTN sama SBM itu ada apa lagi nih kira-kira jalur masuk kampusnya itu? Siapa dulu? Dari mana aja boleh, bebas. Dari Dian. aku mungkin ini beda kampus, beda kebijakan juga ya, tapi aku tuh di UNES ada yang namanya ujian mandiri. Jadi itu tes tertulis dan nanti akan dimintai uang pangkal. Jadi kita ujian mandiri itu udah ada uang pangkalnya? Iya, jadi di situ disebutkan kita mampunya ngasih uang pangkal berapa, dan itu nominalnya mulai dari 5 juta dan seterusnya. Kalau di UNES? kalau di UNS tuh sama ada mandiri sama jalur kelas internasional, tapi itu cuman buat beberapa prodi aja yang kelas internasional. Oh iya, di UNES juga ada kelas internasional ya? Oh iya, mungkin kita punya teman dari mahasiswa dari mana? Dari Thailand mungkin? Iya, ada. Kayaknya kebanyakan dari Thailand, Filipina gitu ya? Iya, masih di Asia Tenggara. Oh iya. Di UNS juga ya? Sama. Atau mungkin ada yang dari lain juga? Rata-rata sama sih, dari Malaysia, Thailand. Dari Malaysia ada tapi? Ada. Kok di UNS? Di UNES Malaysia banyak. Malaysia banyak. Di punya aku nggak ada yang Malaysia. Adanya
Thailand sama Filipina ada gitu. Dan kebetulan juga di prodi yang sama gitu. Terus ini kemarin itu kan ada sempat ada isu yang nyebar nih tentang kayak apa ya? Nanti kalau misalkan apa kita lihat dari tahun-tahun atasnya kita nih, kita mau daftar, kita pengen kuliah di sini tapi ternyata kakak kelas yang dulu nggak ada yang diterima di sini ataupun nanti nggak ada yang lolos jalur SNMPTN. Kira-kira itu berpengaruh nggak sih sama adik kelas kita? Kalau menurut berdasar pengalaman di angkatanku, SNMPTN itu berpengaruh ke adik kelas. Kalau ada kakak kelas yang diterima SNMPTN dan itu nggak diambil, atau dia memilih mendaftar di kampus lain, itu nanti adik kelas kena blacklist. Jadi mereka nggak bisa diterima di kampus itu selama sekian tahun. Itu yang angkatan kita ya? Iya. Kalau angkatannya Sofi mulai? Kalau dari aku kayak gini, misalkan ada kakak kelas yang SNMPTN-nya nggak diambil atau pindah ke universitas lain, itu mengurangi nilai indeks penilaian sekolah dari PTN-nya itu. Tapi ini nggak semua PTN nerapin indeks nilai ya, karena ini bersifat rahasia dari PTN-nya kayak gitu. Bukannya langsung ter-blacklist, cuman masih bisa daftar, tetapi kemungkinan diterimanya lebih kecil. Gitu. Jadi udah beda ya itu. Terus ini kan ini udah keterima nih ya. Ceritanya udah keterima. Terus di masing-masing prodinya itu perasaannya gimana sih? Senang dong. Mulai dari daftarnya deg-degan gitu. Iya, ada pengalaman yang kurang enak sih ya. Jadi ketika masuk kuliah itu awalnya ya emang seneng pas pengumuman, tapi ada hal lain yang perlu disiapkan terkait pendaftaran, daftar ulang dan segala macam, itu yang ribet banget. Dan dalam waktu 1 minggu. iya. Jadi 1 minggu dari Klaten ke Semarang gitu. Iya, dan harus Bolak-balik mengumpulkan segala macam berkas-berkasnya. Kalau Sofi ini kan mulainya kemarin pas masuk itu udah pandemi apa masih? Udah pandemi. Jadi berkas-berkasnya itu Online sama kirim pos. Gitu. Bentar. Oke. Mungkin kalau misalkan nanti ada, kita kan nggak tahu ya kalau nanti pandemi udah selesai apa belum, selesainya kapan gitu. Nanti mungkin ada beberapa kebijakan kampus lagi yang berubah gitu. Terus ngomongin ini kan udah masuk kampus kan ya. Kok makin gini aja? Ya. Ini kan dulu kalau misalkan kita udah lolos terus kita daftar ulang, itu kan sambil kayak kita nyerahin berkas-berkas buat kayak daftar bidik misi. Kalau tahun kita dulu bidik misi, kalau tahun sekarang apa namanya? KIP kuliah. Itu persiapannya apakah ada yang beda? Apa kita cuman tinggal nyalin dokumen aja? Apa gimana? Kalau KIP kuliah sendiri itu agak ribet, soalnya ngisi banyak banget data-datanya sama berkas-berkas yang harus diupload itu banyak. Itu di web KIP-nya. Kalau misal udah diterima, tetap harus ngasih berkas lagi. Jadi ngisi berkasnya tuh 2 kali, di web KIP sama di web universitasnya. Oh gitu. Kalau dulu yang bidik misi juga gitu ya? Dulu iya, tapi aku agak lupa sih. Tapi ini dapat bidik misi, dapat KIP kuliah. Iya. Itu KIP kuliah itu apa harus punya KIP sih? Enggak. Aku Sendiri juga nggak punya KIP. Jadi itu seleksinya apa aja ya? Itu berdasarkan kuota sama pertimbangan dari pihak PTN-nya kayak gitu. Kan kalau di PTN kuotanya banyak ya, jadi kayak diterimanya tuh lebih besar peluangnya. Kalau KIP kuliah itu hubungannya sama nilai-nilai raport gitu? Apa enggak? Enggak ada hubungannya. Itu lebih ke berhubungan dengan berkas sama ekonomi keluarga. Tapi juga ada penyerahan berkas nilai-nilai raport itu kan? Iya, kalau di PTN. Jadi kalau misalkan ini nilaiku tuh nggak terlalu tinggi misalkan ya, terus aku daftar KIP kuliah, itu
ada kemungkinan bisa lolos? Bisa. Kalau misal emang PTN-nya masih banyak kuotanya bisa lolos. Tapi Soalnya itu tuh nggak lihat ke nilai, karena KIP itu basicnya buat beasiswa yang kurang mampu. Nah, terus kemarin ini adik-adik ada yang nitip pertanyaan, beasiswa prestasi itu kebanyakan menolak siswa yang walinya itu PNS. Gitu. Apakah benar seperti itu? Nah, setauku ya, itu kalau emang basicnya beasiswa prestasi itu nggak mandang walinya dari PNS atau bukan, nggak gitu. Jadi mereka lebih mandang ke nilai sama hasil wawancara. Kan rata-rata kalau beasiswa prestasi pakainya wawancara atau enggak pengajuan berkas-berkas kayak, bukan ke penghasilan keluarga. Kalau dulu itu aku sempet daftar beasiswa prestasi itu, tapi prestasinya non akademis ya, non akademis karena kan ya gitu. Terus itu kemarin mungkin buat sekedar info aja, kemarin kalau misalkan kita itu kan beasiswa yang prestasi itu ada prestasi yang akademik dan non akademik. Jadi kalau misalkan yang beasiswa akademik itu mungkin nanti bisa kayak apa ya, kita pernah ikut olimpiade apa gitu kan, pernah lomba-lomba prestasi apa gitu, kita prestasi yang bidang akademik, mungkin itu bisa bisa berkemungkinan untuk lolos, kemungkinannya besar ya. Kemarin kayaknya aku pernah baca di CV-nya Sofi itu kamu pernah juara 3 kompetisi sains madrasah kimia terintegrasi tingkat Kabupaten Klaten tahun 2019 gitu. Iya benar. Iya benar. Itu lombanya kapan? Itu bulannya aku agak lupa ya, sekitar akhir tahunan kemungkinan. Itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Oh iya kan masih 2019 ya. 2019 berarti oh iya kamu belum lulus. Masih kelas Masih kelas 3. Itu dapat sertifikat tentunya ya. Dapat buat daftar beasiswa ini yang KIP kuliah itu disertakan apa? disertakan. Disertakan. Karena ada Berkas pendukung ya. berkas pendukung kolomnya, jadi bisa dimasukkan. Tapi ini katanya apa namanya, yang ini nilainya itu padahal lebih tinggi dari siswa yang biasa gitu, tapi tetap nggak lolos juga gitu. Mungkin ini kita nggak bisa jawab di sini karena itu kebijakan dari yang sortir itu juga kan gitu ya. Terus ini ada lagi nih pertanyaan tentang beasiswa luar negeri. Mungkin tadi kita udah sedikit ngobrol ya, beasiswa luar negeri itu ada apa aja? Yang pertama tadi Ada LPDP ya, itu LPDP. dari pemerintah Indonesia. Untuk mahasiswa Indonesia yang pengen lanjut S2 di luar negeri. Itu khusus S2, yang S1 belum ada. Oh, mungkin kalau setauku ya itu ya benar, ada beasiswa ke luar negeri itu beasiswa dari LPDP, terus ada juga beasiswa dari mungkin dari sana kayak ada program pertukaran gitu, pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Terus ada juga mungkin nanti kalau misalkan kita udah masuk kuliah nih ya, kita udah masuk kuliah, ada beberapa kualifikasi yang bisa kita diberangkatkan ke luar negeri dengan cuma-cuma dibiayai oleh kampus dan negara gitu. Itu juga ada, tapi memang ada syarat-syaratnya, kayak misalkan nanti kita nulis jurnal, nulis artikel, dan aktif-aktif di beberapa organisasi atau aktif di apa ya, pokoknya kegiatan kampus dan hal-hal yang berbau akademis itu kita aktif di situ. Nah, kita berkemungkinan untuk diberangkatkan ke luar negeri untuk belajar di sana, bukan cuma main-main gitu ya. Itu mungkin dari beasiswa luar negerinya. Terus kemarin itu kan sebelum apa namanya, kayak aku mau daftar dulu awal banget itu aku juga bingung banget, kayak mau daftar kuliah tapi bingung mau daftar kemana, jurusan apa, kayak gitu. Dulu sempat ada kebingungan kayak gitu nggak sih? Iya, kalau aku sempat agak bimbang mau masuk jurusan apa, terus masuk universitas mana kayak gitu. Dan akhirnya memilih teknik kimia itu gimana ceritanya? Oh, itu karena aku sukanya kan kimia ya, sama mungkin sebagian mahasiswa sih, sebagian murid sini ada yang kenal sama Pak Supri
teori kimia ya. Nah itu aku direkomendasiin sama beliau kalau misal emang mau lanjut ke kimia bisa milih kimia murni, kimia pendidikan, sama teknik kimia. Nah karena aku nggak suka ngajar jadinya pilihnya ke teknik kimia. Kalau Dian ada kebingungan? Kalau aku udah pasti ada kebingungan karena dari awal tahun itu juga baru kepikiran mau kuliah. Ya baru kepikiran dan nggak ada yang mengarahkan ya zaman dulu itu. Jadi aku pilih berdasarkan mata kuliah apa yang aku sukai. Mata pelajaran. Ulang ya. Jadi aku pilih berdasarkan mata pelajaran yang aku sukai. Kebetulan dari awal masuk SMA itu aku suka ekonomi. Terus untuk jurusan yang di perkuliahan itu aku milih manajemen karena itu jadi jurusan favorit di kampusku. Iya. Jadi aku merasanya itu emang jurusan yang bagus dan aku ada minat di situ. Ya mungkin tadi kan ada kebingungan gitu. Mungkin dari adik-adik juga bingung gitu. Besok tuh mau daftar kemana? Kayak belum ada pandangan sama sekali meskipun kita udah lihat ke nilai kita, udah lihat ke passion kita, tapi masih kayak aku suka yang ini, tapi aku juga mau yang itu. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Terus ini kira-kira ada nggak sih tips biar kita tuh cepet gitu nentuin kita pengen apa, terus biar diterima di kampus itu dan di jurusan itu? Kira-kira ada tips nggak? Dari aku memegang teguh salah satu kata motivasi dari tokoh ya namanya Napoleon Hill. Jadi beliau itu mengatakan bahwa orang-orang sukses itu bertindak sesuai dengan inisiasi mereka sendiri dan mereka tahu tujuan mereka sebelum mereka memulai. Jadi poin pentingnya di situ. Kita cari tahu dulu nih. Misal kita mau kuliah, tujuan kita tuh apa sih? Setelah kuliah kita mau ngapain sih? Itu kita udah harus benar-benar tahu, bahkan dari sekarang ya. Atau dari misalnya teman-teman dari masuk SMA itu udah harus dipikirkan. Nanti mau ngapain, mau habis kuliah mau ngapain. Itu kita udah harus tahu, jangan cuman mengalir seperti air. Kayak misalnya kuliah, asal kuliah yang penting masuk, nanti terus waktu keluar bingung mau ngapain gitu kan. Jadi pertama kita tentukan dulu tujuan kita mau ngapain, habis itu yang kedua cari tahu minat dan bakat kita ada di mana, lalu yang ketiga ukur kemampuan diri juga, dan keempat jangan lupa action, itu yang penting. Dari Sofi? Kalau dari aku pribadi mungkin buat tipsnya nentuin tujuan. Jadi kalian tuh benar-benar harus memegang teguh tujuan hidup kalian tuh mau ngapain. Terus kalau misal bisa ya dirancang beberapa tahun ke depan tuh ada poin-poin apa yang harus dicapai kayak gitu. Terus kalau buat minat bakat mungkin bisa di Google tuh banyak ada ya ada tes minat bakat Pak Budi. Kalau aku pakainya itu, jadi nanti bisa kayak langsung nentuin jurusanmu tuh bagusnya di sini kayak gitu berdasarkan dari personality dirinya. Nah, tapi kan kadang-kadang kita juga gini, mungkin nanti kalau teman-teman semua udah masuk di dunia perkuliahan ya, ini juga perlu dipertimbangkan dan jadi perhatian nih. Kadang-kadang kita tuh udah jalan kuliah di tengah-tengah semester misalkan, tengah-tengah tahun gitu, terus tiba-tiba ngerasa, aduh aku kok kayak ngerasa salah jurusan ya, apa ya kayaknya dulu aku lebih cocok di jurusan yang ini aja daripada yang ini. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Kalau dari aku sendiri sih nggak pernah, karena aku dari awal emang udah tahu tujuanku, udah menentukan minatku juga. Jadi aku sangat membuang jauh-jauh pikiran bahwa aku ini salah jurusan. Kadang salah jurusan itu bisa hadir karena sugesti loh. Jadi misalnya kita sering dengar cutting, kita bilang aku ngerasa salah jurusan nih. Kita sering dengar mereka ngeluh, itu bisa menular ke kita gitu. Jadi kita ikutan galau, aku salah jurusan apa enggak ya gitu. Jadi yang paling penting emang itu tadi sih, fokus sama minat kamu, tujuan kamu, apa yang kamu pengen, ya itu lakukan. Kalau Sofi ini kan masih semester awal ya, semester berapa sekarang? Semester 4. Semester 4 udah ngerasain kebimbangan kayak gitu belum? Udah pernah. Udah pernah. Luar biasa. Di awal semester 2
survei ini mata kuliahnya apa aja yang dipelajarin apa aja kayak gitu. Jadi aku asal ngambil aja gitu loh, ngambil kimia atas rekomendasi. Ternyata tuh di teknik kimia tuh lebih banyak fisika sama kayak kalkulus dan turunannya kayak gitu. Jadi kimianya tuh cuman dikit, cuman di awal-awal semester 1 gitu. Oh, mungkin sedikit tips buat teman-teman ini ya, dari awal tuh tentukan dulu nih ya, kita setelah ini mau kemana. Dan mulai dari sekarang banyak-banyak cari tahu informasi-informasi kampus dan jurusan-jurusan dan apa yang menjadi minat dan bakat kalian di situ, dan mulai tentukan mau kemana arah kita mau melaju gitu ya mungkin. Oh ya, silakan. Jadi buat teman-teman untuk mencegah adanya perasaan kayak salah jurusan itu bisa dicegah dengan kita punya pikiran gini, semua jurusan itu punya plus minusnya masing-masing. Dan kuliah itu ada di mana titik itu kita ngerasa berat jalannya. Pasti ada, mau pindah jurusan berapa kali pun tetap bakal ada rasa beratnya dan rasa sulitnya. Ya karena ya kita anggap aja itu sebagai tantangan dan harus mau nggak mau harus dilewatin gitu, karena dari awal udah memutuskan untuk kuliah. Kalaupun ada teman-teman yang mungkin bekerja, itu mereka juga sama kok menemukan kesulitan seperti kita yang kuliah, cuman apa namanya, konteksnya yang beda, jadi kesulitannya yang beda. Kalau misalnya kita kesulitannya dalam mengikuti pelajaran atau dalam mengerjakan tugas, mungkin mereka yang bekerja itu menemukan kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya perusahaannya dan lain-lain. Jadi semua itu tetap ada beratnya. Karena baik bekerja maupun kuliah juga ada, kita harus adaptasi sama atmosfernya, terus mulai dari lingkungan budaya kerjanya, terus dari orang-orangnya sendiri pun itu kan mempengaruhi banget ya kalau kita nanti mau jalan ke situ. Dan ini kadang-kadang gini juga, dulu tuh aku ngerasa gini pas mau kuliah nih ya, belum sempat daftar kemana-mana tapi udah ngerasa gini, aku kira-kira bisa nggak ya kuliah, dan kan nilai aku pas-pasan gitu, nggak terlalu tinggi tapi juga nggak rendah-rendah banget. Terus kayak insecure, soalnya teman-teman dulu kan kayak menurut aku teman-teman tuh kayak aduh ini pinter banget, masa ya nanti kalau misalkan kita nggak taunya daftar di universitas yang sama, di jurusan yang sama, aku bisa nggak ya saingan sama mereka gitu. Untuk menghindari perasaan-perasaan yang kayak gitu itu gimana nih? Sulit banget dihilangkan. Kalau dari aku jujur aku juga ngerasa gitu sih, apalagi persiapannya minim dan info-infonya juga minim. Jadi dulu aku sempat merasa minder ketinggian nih, aku ambil jurusan manajemen yang mana jurusan favorit, lalu saingannya yang paling banyak juga kan. Terus akhirnya ya aku memantapkan diri, bismillah aku udah ambil ini, aku harus tanggung jawab dengan pilihanku, aku harus tetap mengejar. Kalau dari aku jujur pernah ya ngerasa minder dengan pilihan aku, karena aku memilih jurusan manajemen yang mana itu jurusan favorit dan saingannya itu banyak banget, nggak cuma satu sekolah atau satu kabupaten tapi satu Indonesia juga ingin masuk ke jurusan itu gitu. Jadi solusinya adalah aku merasa harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah aku pilih. Jadi kita belajar aja, kalau emang kita pengen itu ya harus dikejar. Belajar nggak ngeliat waktu ya. Iya. Jadi asal belajar aja, perkara hasilnya nanti kita serahkan ke Allah. Jangan lupa doa. Itu yang paling penting. Dan tipsnya dulu aku pas ngerjain ujian itu aku sambil sholawat nggak berhenti supaya dikasih kemudahan. Nah, jangan lupa sholawatin. Sholawatin dulu aja kampusnya, kalau misalkan kita lewat-lewat kayak gitu, sholawatin dulu. Iya bener, aku pernah dulu ya jalan-jalan ke Semarang, ke UNES ya, Sholawatin. Iya cuman pengen ngeliat kampusnya aja. Lalu waktu zuhur atau asar gitu aku mampir di salah satu musola di salah satu fakultas. Aku sujud di situ, aku sholat, aku berdoa, ya Allah jika Engkau izinkan semoga aku dapat kuliah di sini. Dan akhirnya dan terwujud. Amin
lagi. Ya kalau Sofi pernah ngerasa bimbang gitu, kira-kira bisa nggak ya kuliah? Iya pernah. Mungkin buat caranya hampir sama ya kayak Mbak tadi. Lebih ke berusaha aja sih daripada kita kayak mikirin kemungkinan kedepannya gimana. Lebih baik belajar buat mempersiapin sama nanti masalah hasil itu dipasrahkan ke Allah aja. Yang penting udah berusaha. Iya. Kayak aku mau nambahin ada quotes ya. Catat. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Jadi mau nggak mau ya tetap harus bertaruh gimana pun caranya buat belajar itu tadi. Oke, bagus banget. Terus tadi kan aku sempat dengar tadi ya, ya untuk gimana caranya itu kan yang penting kita asal belajar aja, tapi jangan belajar yang asal-asalan gitu ya. Betul banget. Bener. Harus sesuai dengan konteks materi yang akan Betul. diujikan. Apalagi kalau misalkan besok kan antar ini nggak sih, kalau misalkan kita masuk kampus itu kan apa kayak tes masuknya itu dari apa namanya, jenjang apa namanya, satu dari ujian satu ke ujian yang lainnya itu kan kayak misal ada perbedaan apa ya hampir sama? Ada perbedaan kalau kita milihnya kampus yang berbasis agama. Misal di UIN atau IAIN pasti ada materi keagamaan di situ. Mungkin bedanya di situ. Tapi pernah nggak sih kepikiran mau daftar ke UIN gitu? Ya, pernah nggak sih kepikiran? Pernah. Itu waktu awal itu apa seleksi pakai nilai rapot di UIN sama IAIN. Apa mbak namanya? SPAN PTKIN ya? Iya SPAN. Nah itu aku pernah kepikiran buat masuk ke UIN aja daripada bertaruh ke PTN gitu, terima atau enggaknya kan. Tapi ternyata ya di UIN-nya malah belum keterima. Justru malah di PTN-nya ya. Aku juga dulu di UIN nggak diterima. Daftar apa nih Mbak di UIN? Kira-kira mau jadi apa nih di UIN? Daftar apa? Dulu kan asal daftar aja ya. Aku lupa daftar apa sih, PAI atau enggak. Dulu asal daftar bareng-bareng sama temen gitu. Itu kan pendaftarannya pertama yang SPAN PTKIN, habis itu baru SNM, SBMPTN. Kalau nggak salah sih gitu. Oh ya dulu itu masih kayak gini ya. Oh, teman-temanku pada daftar, aku ikut lah gitu ya, masih ada gitu-gituan. Kalau Sofi daftar di UIN jurusan apa nih? Aku ambilnya bimbingan konseling sama apa ya satunya aku agak lupa. Dari konseling mau jadi konselor terus jadi teknik kimia nih, Soalnya- jauh banget ini. Soalnya tuh kemarin yang SPAN tuh cuma ngelihat kayak peluang diterimanya tuh lebih besar gitu loh. Jadi aku ngejarnya kayak peluangnya gitu. Tapi ternyata nggak diterima. Oh gitu. Jadi ya buat perhatian teman-teman lagi, mungkin bisa sambil diminum. Silakan. Buat perhatian teman-teman juga, kalau misalkan kita nanti mau daftar kuliah di mana dan jurusan apa, itu juga kayaknya perlu juga kita ngulik-ngulik dulu prospeknya ke depannya. Jadi kan kita harus menata gitu kan. Tapi sebelum ke situ nanti apa namanya ya, kita cerita-cerita dulu lah ya atmosfer perkuliahan itu. Kira-kira di kampus itu kita ngapain aja. Tapi kira-kira Kak Sofi ini dari tahun pertama sampai sekarang masih daring? Iya, Masih daring. Itu kegiatannya mungkin dari Dian dulu lah ya, dari Dian dulu. Gimana nih kesarannya? Kan kita udah pernah offline ya berapa Iya, tahun ya? 2 2 tahun offline. Atmosfernya gimana nih? Jadi dari tahap awal ya. Pertamanya itu kan ada ospek ya. Kalau di kampusku ada ospek dan OKPT. OKPT itu sejenis ospek tingkat universitas, tapi Lebih tentang ke kepramukaan. oh, Lucu kan? lucu. Nah, terus kalau ospeknya itu ada 2, ospek tingkat univ sama tingkat Fakultas. fakultas. Yang paling seru di situ sih awal-awal masuk itulah, biasa nyari teman dan segala macam. Lalu untuk kesehariannya itu ya biasa aja, berangkat kuliah. Terus itu kan jadwalnya nggak kayak kalau kita sekolah ya. Kalau kita sekolah kan mungkin dari pagi sampai jam 3 sore baru pulang, tapi kalau kuliah itu
bisa jadi jam pertama di jam 7 sampai jam 9, lalu habis itu kosong mulai jam kedua lagi jam 1 sampai jam 3. Dan itu setiap hari itu nggak terlalu penuh sih menurut aku. Jadi aku tuh punya banyak sekali waktu luang saat kuliah offline gitu. Jadi ngampus, nanti kalau ada jam kosong itu balik ke kos, tidur bentar, makan, nanti balik lagi ke sempet kampus. ya. Atau nugas-nugas kalau ada tugas kelompok itu kita kerjain di sela-sela waktu itu. Terus kalau malam itu biasanya kita rapat. Kebetulan aku ikut organisasi juga, jadi rapatnya itu malam hari. Dan itu nggak cuman organisasiku aja, ada banyak mahasiswa lain, organisasi lain yang juga rapat atau nugas di kampus malam-malam. Jadi ibarat kata kampusnya itu nggak pernah sepi gitu. 24 jam yang Iya, kedua. aktif Ya banget. mungkin 24 jam ramai terus ya kayaknya. Iya. Kalau Sofi gimana? Kuliahnya online daring, Gimit Mungkin dan pengalamannya Zoom. kuliah daring. Kalau dari aku buat kuliah daring tuh lumayan efisien ya, soalnya kayak waktu kuliah tuh lebih singkat gitu loh kalau di UNS. Jadi kayak terkadang kan kepotong waktunya dikit-dikit gara-gara nunggu dosennya masuk atau gimana kayak gitu, bisa sambil kerjain tugas dulu, jadi lebih efisien. Sama kuliah daring tuh enaknya nggak terlalu makan waktu buat perjalanan ke UNS-nya, soalnya kan aku rencananya mau ngelaju ya. Jadi kalau misal offline bakalan motong waktu banyak. Laju UNS. Rumahmu mana? Jimbong. Jimbung. Jauh banget loh. Oh lebih. Satu bisa lebih. jam tergantung merah atau hijau. Oh iya, Maksudnya benar. Itu lampunya, traffic light-nya. Kan kita kalau misalkan kita dari Klaten nih ya mau ke Solo itu kan ngelewatin traffic light itu iya, banyak iya. banget lah itu. Satu traffic light kemungkinan juga sampai 1 Tapi menit kalau gitu. naik Tapi kan kalau 4 jadi banyak, Mbak. Iya, jadi banyak banget. Soalnya kan perempatan. Itu malah jadi- lebih itu. kalau naik KRL itu lebih cepet kan? Iya, tapi nanti dari stasiun ke UNS-nya jalan naik, kaki. Naik itu Naik bus. bis Oh, naik bus. Solo itu Batik belum itu apa pernah, namanya? Mbak. Batik Solo. Batik Itu Solo. kalau pakai kartu pelajar? Iya, gratis itu. Oh, gratis. Kalau di Gratis. Semarang bayar 1.000. Bayar 1.000. Dan di situ gratis. Berarti tapi nggak ada rencana mau ngekos gitu? Belum ada. Belum Lebih ada. tepatnya belum ada. Kalau besok tiba-tiba offline nih, itu mau ngekos apa tetap laju? Laju dulu, kalau nggak kuat nggak pas. Bener banget sih. Berarti kalau misalkan nih ya, satu hari ini ada kuliah jam 7 pagi, itu berangkat jam berapa? Jam 5? Habis subuh kita berangkat? Apa jam 5? 6 juga. Setengah 6? Nyampe, Mbak. Oh iya. Kalau jam segitu masih sepi ya jalannya, Jadi nggak terlalu masih padat. bisa. Terus apa yang ngebedain nih antara kuliah sama sekolah? Sistem pembelajarannya, kurikulumnya ya jelas beda. Iya, kurikulum jelas beda, terus budayanya juga beda. Budayanya beda. Karena anu ya di masing-masing sekolah dengan perbedaan mungkin Iya. di kulturnya daerah masing-masing gitu juga Salah beda. satunya kalau di perkuliahan itu tadi ya jamnya tentu beda sama sekolah. Terus yang kedua pakaiannya, kita bisa pakai pakaian bebas, yang penting tetap rapi Dan sopan. iya, dan formal juga. Lalu yang ketiga budayanya, kalau di sekolah itu kan kita masuk kelas ya itu aja kelasnya, tapi kalau kuliah kelasnya pindah-pindah. Jadi setiap mata pelajaran itu setiap mata kuliah itu pindah ruangan, pindah kelas, bisa pindah gedung juga. Lalu tempat duduknya juga bebas pindah-pindah. Terus untuk dosennya juga budayanya beda sih. Kalau di tempat aku, misalnya dulu kita sekolah mau pulang kan salim dulu ke gurunya. Tapi kalau di kuliah enggak sih, langsung aja boleh keluar gitu ya. Termasuk ketika kita ngumpulin tugas ya. Ah iya. Iya kan kalau misalkan kita di sekolah itu kan ya selesai nggak selesai kamu harus ngumpulin tugas, Iya, bisa nggak bisa benar. kamu harus ngumpulin. Tapi kalau misalkan di kampus itu kan enggak. Kalau di kampus mah terserah kita mau ngumpulin. Kalau kamu mau punya nilai bagus ya kamu harus ngumpulin gitu kan. Kalau nggak ngumpulin nggak dimarahin, nggak dicariin, tapi resiko Resiko kita yang yang nanggung. lainnya. Iya. Sofi pernah. Mungkin aku nambahin dikit aja. Kalau dari aku sama pertemanan, jadi kalau di kuliah tuh temennya bener-bener luas banget.
karena berasal dari berbagai daerah gitu ya, jadi harus bisa menghargai perbedaan gitu. Toleransinya harus Iya. diperbesar lagi. Sama harus pintar-pintar cari teman juga sih. Karena beda beda daerah, beda budaya, beda kepribadian. Termasuk ketika misalkan kita orangnya baperan tuh Hmm. dapat teman dari Jawa Timuran ya misalkan, atau dari mana, dari Batak gitu kan, kayak kesannya dia ngomong tuh sebenarnya dia tuh biasa aja, tapi terkesan di kitanya kayak bentak gitu kan, keras gitu. Ya kitanya harus ngerti sih ya. Harus saling mengerti gitu lah ya di masing-masing daerah. Terus apa ya, tadi kan udah sempet disinggung juga, terus aku lihat di CV-nya dari Dian itu kan kamu mulai bisnis busana muslim tahun 2017 sampai 2018, tapi itu masih kita masih sekolah ya? Iya, masih Masih sekolah. Terus sekarang tapi dulu pernah di organisasi juga? Iya, Heeh. dua SMA ya? Nggak di kuliahnya? Oh, di kampus iya udah. Berapa organisasi? Satu organisasi. Sofi? Aku satu organisasi. Terus sekarang Dian ini aktif menjadi make up artist. Iya. Itu gimana boy waktunya? Jadi boleh aku cerita pengalaman dulu Iya, ya. Jadi dari awalnya usaha busana muslim itu ya waktu kuliah, waktu di madrasah, tepatnya kelas 2. Itu karena motivasinya sepele, karena aku nggak mau lulus sekolah nanti bingung mau ngapain. Jadi aku mau membangun bisnis dari saat itu, biar kalau udah lulus tinggal aku membesarkan usahaku sendiri. Sempat juga tuh jualan pulpen ditaruh Kayak yang lucu-lucu itu ya sih. Iya, jadi pulpen itu aku taruh di jendela kelas gitu. Nah, kelasku kan dulu deket kantin itu. Tiap istirahat banyak teman-teman lewat kantin. Nah, kebetulan ada yang pulpennya lucu banget. jadi pada beli. Kadang aku keliling juga, dia mau beli pulpen nggak gitu. Kayaknya aku pernah beli deh. Hilang itu beli sama Iya, berapa itu. Jadi dulu tuh nggak ngerasa malu atau gengsi sih, karena emang aku pengen membangun bisnis dari awal gitu. Tapi akhirnya lulus dari SMA, keterima kuliah alhamdulillah, lalu ikut organisasi itu, dan aku harus ke Semarang kan, sementara customer banyak yang di Klaten, supplier juga di Klaten, jadi aku bingung tuh, mulai susah bagi waktunya. Akhirnya aku lepas usaha itu. Lalu di pertengahan kuliah, tepatnya di semester berapa ya, semester 5 ya, jadi aku mulai menekuni dunia make up karena aku merasa aku punya minat sejak dari kelas 3 SMP kayaknya. Jadi aku seriusin, aku tekunin, dan sampai sekarang alhamdulillah udah jalan. Jadi itu juga motivasinya sama, biar lulus kuliah aku nggak bingung cari kerjaan lagi. Iya benar. Lulus kuliah manajemen jadi makeup artist. Ya, nggak nyambung ya. Tapi ada anunya juga. Soalnya kan kalau makeup artist nanti kan kita dapat itu kan, Ah, yang iya, gitu-gitu. iya, Terus iya. di manajemen nih, gimana mau dilariin kemana nih, Iya. gitu kan. Terus ini tadi organisasi pernah nggak sih kalau di organisasi itu kita tiba-tiba ada kegiatan tapi di hari kerja gitu? Pernah? Sofi pernah? Oh, maksudnya di hari kuliah gitu ya? Hari kuliah. Pernah, kayak di kegiatan organisasi tuh nggak bisa keseluruhan di hari libur gitu loh, jadi pasti ada yang motong jam kuliah atau gimana kayak gitu. Cuman kalau dari aku sendiri buat nyatasinnya tuh mungkin kalau bisa gantian. Kalau misal jam kosongku jam 1 gitu ya, katakanlah aku jadwalnya itu jadwal jadi panitia di kegiatan BEM-nya itu jam 9, itu nanti tukeran sama teman. Masuknya BEM ya? BEM fakultas apa? Fakultas. Fakultas. Kok dia apa? KSPM, kelompok studi pasar modal. Oh, itu di jurusan manajemen juga? Apa lebih ke Itu ekonomi? tingkat fakultas, Fakultas. ya. Jadi organisasi tingkat fakultas. Jadi mungkin gini ya, ketika kita nanti nggak taunya nih pahit-pahitnya kita ada kegiatan di organisasi itu tapi kita ada jam kuliah, ya tentukan dulu skala prioritasnya gitu, mau yang mana nih yang mau diprioritaskan terlebih dahulu. Tapi kalau pahit-pahitnya kita harus milih salah satu, kira-kira milih yang mana nih antara kuliah sama Pilih kuliah. Kuliah. Saya kan nggak semua dosen bisa memaklumi
mahasiswanya hilang gara-gara organisasi atau gimana kayak gitu. Jadi aku lebih berat ke kuliah. Karena juga kan tujuan utama kita masuk kuliah kan niatnya juga mau kuliah ya, bukan organisasi. Kalau organisasi itu kan ada yang plusnya gitu kan, plusnya. Jadi ya harus diselesaikan dulu tanggung jawab awalnya kita kuliah, ya kita kuliah dulu gitu. Organisasi sebagai kayaknya nggak bisa dibandingkan, tapi ya disandingkan aja sih ya. Tuh. Terus ini nih, kalau misalkan nanti udah lulus, itu kira-kira tadi kan kalau Dian udah mau itu ya, udah ada kerjaan kan jadi makeup artist. Terus Sofi kira-kira ada pandangan nggak? Kalau aku kan teknik kimia ya, lebih ke pabrik makanan, kayak FMCG. Jadi yang ngatur-ngatur apa? Iya. Itu kayak bisa kayak ngerancang pabrik, terus ngatur proses produksinya kayak gitu. Jadi lebih ke ngontrol aja sih. Controlling itu. Pak Dian, kalau misalnya nih kita tarik garis lurus dari jurusannya, itu mau kemana ya? Prospeknya mungkin. Prospeknya banyak sih manajemen, ya maka dari itu dia jadi jurusan terfavorit ya. Bisa jadi kerja di bank, bisa kerja di perusahaan, banyak banget. Banyak. Jadi teman-teman kalau misalkan kita mau kuliah, jadi kayak yang dibilang tadi, perhatikan dulu nih minat dan bakat kita, potensi kita, basic nilai, dan juga usahain cari tahu dulu nih ya, apa namanya, prospeknya ketika kita mau milih jurusan itu, gitu ya. Iya, tapi sekarang pun zaman sekarang ya Kak, zaman sekarang itu beda sama dulu. Jangan Kak lah ya. Oh iya, Mbak Naura ya. Naurah aja. Iya. Jadi kalau zaman dulu misal kita mau kuliah di guru, nanti ujung-ujungnya kita pasti jadi guru. Atau kalau misalnya kuliah di manajemen, pasti ujung-ujungnya jadi manajer gitu. Tapi zaman sekarang nggak kayak gitu, karena banyak juga perusahaan yang mencari pekerja itu dari semua jurusan. Jadi nggak terpaku pada satu jurusan tertentu. Di zaman sekarang itu yang lebih dilihat adalah skillnya, karena semakin maju zaman ya, semakin canggih juga teknologi. Kalau kita nggak punya skill, ya kita bakal tergantikan. Oke. Mungkin untuk akhir sesi nih ya, kira-kira ada yang mau disampaikan buat adik-adik semua gitu? Ada kata-kata motivasi atau quotes apa? Quotesnya udah dikeluarin. Sofi belum. Oke, Sofi belum. Mungkin aku dulu ya. Kalau emang udah bertekad itu harus sampai akhir, maksudnya kalau emang udah berniat, kalau bisa selesaiin sampai akhir, jangan sampai berhenti di tengah. Jadi selesaikan sampai akhir. Oke, terima kasih banyak nih ya Dian dan Sofi atas waktunya. Besok kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin dari teman-teman terima kasih juga sudah menyimak, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, share ke seluruh teman-teman kalian biar semua tahu nih informasi-informasi kayak gini. Terima kasih banyak, sekali lagi kita sampaikan, kita tutup. Sampai jumpa di podcast, sampai jumpa di podcast